Mas Erwin, ini Persib Bandung juga akan melawan Port FC. Setelah 2015 main di Asia, ini kembali lagi main di AFC Champions League 2. Pertandingan yang berat untuk Persib Bandung di laga pembuka di Jalak Harupat. Pelatih Boyan sudah bilang bahwa ini salah satu lawan yang berat ya. Dua tim lainnya kan dari Singapura sama China. Tapi Boyan bilang bahwa yang paling berat mungkin Port FC ini, klubnya Asnawi. Tapi memang penampilan dari Port di beberapa musim, ya kita bicara 2 musim lah ya. Musim lalu mereka ada di peringkat 3, klasemen akhir Liga Thailand. Sementara sekarang masih ada di posisi 2. Belum pernah kalah dari 6 kali main, belum pernah kalah. Sama Persib juga belum pernah kalah dari 5 kali main. Artinya ini lawan yang bisa dibilang cukup tangguh lah buat Persib, meskipun Persib main di kandang. Dan soal jadwal yang ketat ini yang menjadi salah satu hal yang nggak mudah ya untuk dihadapi oleh Persib, meskipun mereka 2 kali main di kandang. Terakhir main di kandang lawan PSIS ya, akhir pekan lalu. 6 pertandingan dalam 22 hari, ini yang dikeluhkan juga oleh Boyan Hodak. 6 pertandingan 22 hari. Dan 22 hari itu kan mereka nggak di Bandung terus gitu. Iya. Harus mondar-mandir gitu kan ya. Ya nggak mudah sih. Artinya rotasi yang dilakukan oleh Boyan ini menjadi hal yang masuk akal gitu. Jadi seperti yang sudah-sudah, salah satu tantangan bagi tim juara Liga Indonesia adalah ketika bermain di kompetisi Asia. Ya. Jangankan lawan Thailand, jangankan lawan klub Thailand gitu. Lawan klub Myanmar, klub Kamboja atau klub Singapura gitu, itu juga bukan hal yang mudah untuk dihadapi oleh juara-juara Indonesia sebelumnya kan. Nah ini yang harus dihadapi oleh Persib. Dan kita tunggu apakah Persib ini penampilannya bisa setangguh ketika mereka tampil di Liga 1 atau bisa kesusahan lawan tim-tim dari Asia Tenggara yang lain gitu ya. Karena Boyan Hodak kemarin mengatakan sempat ingin menurunkan pemain lapis 2 di laga Asia ini. Apakah itu mengartikan bahwa Liga 1 ini lebih penting, Mas Erwin? Ini yang kejadian yang udah-udah seperti itu gitu. Rotasi sebetulnya hal yang masuk akal ya. Pertandingannya padat gitu. Kalau nggak dirotasi kan pemainnya juga pasti kelelahan ya. Tapi rotasi yang seperti apa? Apakah brek yang lapis keduanya semua? Apakah setengah-setengah gitu? Jadi nggak tahu nih Boyan nanti akan menampilkan pemain pelapis yang seperti apa gitu. Seberapa banyak pemain inti yang kemarin di 5 pertandingan dipakai itu yang diganti gitu. Melihat kedalaman skuad dari Persib Bandung, apakah ini juga kualitasnya setara dan juga mungkin dengan kedalaman ini dan juga ada pemain-pemain yang cedera, Mas? Apakah ini juga mengganggu mungkin kualitas dari Persib Bandung, Mas? Kalau bicara 22 pemain gitu ya, 11-11 gitu. Kalau 11 inti diganti 11 yang lain, saya rasa nggak cukup, kedalamannya nggak terlalu mantap gitu ya. Apalagi kalau ada pemain yang cedera. Ya, David Da Silva cedera, sudah pulih tapi belum bisa main gitu. Apakah main bisa full apa enggak kalau dipaksakan? Nah, itu kan juga jadi masalah gitu. Nggak bisa ketemu pemain-pemain yang kalau ini nggak main, ini main, nggak apa-apa. Bedanya 11-12, nggak gitu juga gitu. Oke, kalau misalnya David Da Silva nggak main, Dimas Derajat yang main. Dimas juga udah mulai bisa mencetak gol. Tapi kalau Dimas nggak main juga gitu, atau Dimas hanya bisa full sampai 70 menit, siapa 20 menitnya lagi yang diganti? Itu kan yang bisa menjadi pertanyaan atau bisa menjadi handicap bagi Persib gitu kan. Pengalaman Boyan Hodak, Mas, di kompetisi Asia, kalau nggak salah Kuala Lumpur FA ini sempat dibawa ke final ya di musim lalu, 2 musim lalu kalau nggak salah, Mas. Ini juga menjadi modal untuk Persib Bandung? Bisa jadi. Tapi kembali lagi, pengalaman nggak akan bisa menjadi sebuah hal yang menguntungkan kalau misalnya skuadnya nggak didukung oleh skuad yang benar-benar mumpuni untuk tampil di 2 kompetisi sekaligus ya. 2 kompetisi sekaligus, lawannya juga nggak mudah, jadwalnya ketat. Perjalanan jauh juga. Iya, tambah lagi misalnya ada perjalanan. Tapi kali ini kan Persib mainnya di home, kandang ya. ya. Di kandang. Artinya nggak mudah juga gitu bagi Boyan meskipun dia punya pengalaman tampil di level Asia gitu. Kemarin katanya Persib Bandung tuh sempat ini ya, mengajukan jadwal ulang, tapi tidak diberikan kepada oleh LIB, Mas. Pertimbangannya apa ya, Mas ya? Biasanya. Jadi gini, kalau misalnya jadwal ini diubah, satu klub diubah, itu kan pasti akan Domino efek. Ya, ada efek dominonya ke belakang gitu ya. Ke belakangnya pasti ada efek dominonya dan membawa perubahan, harus berubah juga ini jadwal. Padahal jadwal kompetisi mulai sekarang ini sedang berusaha untuk benar-benar sesuaikan. Dipakemkan sama PT LIB bahwa
jangan ada perubahan jadwal karena efeknya bisa sampai ke kompetisi depan. Dan timnas juga ya? Iya, ada efek domino bukan cuma di kompetisi ini aja. Ke timnas juga bisa ada efeknya, ke kompetisi musim depan juga ada efeknya. Kalau saya nggak salah, ini dihujat lagi nih masa Pandit ngomongin kalau nggak salah. Kita ngobrol-ngobrol, Iya. nggak apa-apa salah-salah. Jadwal kompetisi 2 atau 3 musim ke depan tuh udah ketahuan kok. Iya. Sekarang ini ya. Jadi 2 atau 3 musim depan udah ketahuan mulainya kapan, selesainya kapan. Musim depannya juga udah mulai. Jadwal kompetisi yang modern kan seperti itu gitu. Jadi buat jualannya juga enak. Ya. Lebih pasti ya? Iya, buat PT Liga jualan enak, buat klub juga enak gitu. Jadi kalau misalnya ini diganti satu jadwal, ini kan bisa efek dominonya bisa kemana-mana gitu. Mas tadi sempat mengatakan bahwa Port FC ini belum pernah kalah. Kalau lihat statistiknya ini 4 kali menang dan juga 2 kali seri, berada di posisi kedua di bawah Buriram yang menjadi raksasa juga dari Liga Thailand. Sebenarnya Port FC ini kan kalau misalkan didengar ini tidak sementereng Buriram mungkin ya, secara nama Mas. Tapi melihat tim ini seperti apa sih Mas? Tim Thai League ini? Terakhir juara itu Piala FA Thailand 2009. 2019. Setelah itu mereka nggak juara lagi gitu di 4 kompetisi kan kalau Thailand kan. Ada Liga Thailandnya, ada FA, ada Piala King. Ya, Piala Raja. Ya. Jadi ada banyak kompetisi sebenarnya di Thailand. Port FC menurut saya cukup stabil karena pemainnya juga cukup kompak lah ya, cukup bagus lah menurut saya ya. Dan ada nama Asnawi di situ. Asnawi, terus ada Irfan yang pemain Singapura ya. Pemain Singapura. Ya, Iya. ada satu pemain Singapura. Jadi Anaknya Fandi Ahmad itu ya? saya lupa. Kalau nggak salah ya? Saya lupa. Pemain timnasnya Singapura. Pemain timnas Singapura. Ya. Jadi artinya mereka cukup bisa bersaing paling tidak di 2 musim ini. 2019 juga pernah juara, itu bukan hal yang mudah karena Persib ditampil di 2 kompetisi aja nggak mudah, apalagi ini harus ada pembagian ke 3 atau 4 kompetisi kan kalau di Thailand. Dan yang punya ini adalah Madam Pang. Madam Pang ini yang dulu manajer ya. Plus manajer sekarang tuh jadi presidennya PSSI-nya Thailand ya. Madam Pang. Manajer timnas ya waktu itu timnas. ya. Ini juga akan menjadi faktor nggak sih Mas? Faktor apa nih? Faktor kepada tim ini main di Asia dengan pengalaman Madam Pang menangani timnas. Bisa jadi sih, bisa jadi. Tapi mungkin ya Port ini kan lawannya Buriram, ada Muang Thong, ini kan tim-tim kuat juga di Thailand ya. Artinya ya secara pengalaman oke lah Madam Pang gitu ya untuk ngasih tahu timnya, tapi menurut saya nggak cukup signifikan ya. Kalau Asnawi, kayaknya di pertandingan sebelum ini sudah mulai mendapatkan tempat. Sudah bermain full juga kemarin. Melihat kapten timnas kita Mas. Kapten timnas tapi nggak selalu main. Karena persaingan sekarang ketat. Iya. Ya bagus lah buat Asnawi ya. Artinya dapat menit main ya, daripada main di misalnya Korea atau di Jepang. Udah gak dapat udah di level Liga 2-nya gitu ya, bukan di Premiernya, bukan di Liga 1-nya. Menit mainnya juga susah ya. Bagus kalau sekarang buat Asnawi. Dia main di level tertinggi di kompetisi Thailand, dapat menit main 4 atau 5 kali udah sempat main kan Asnawi kan. Melihat peta persaingan di grup ini Mas, selain Port FC akan juga melawan Lion City dari Singapura dan juga Zhejiang ya dari China. Peluang Persib Bandung untuk lolos ke babak selanjutnya? Ini banyak sih yang menjadi faktor ya. Satu adalah bagaimana keseriusan Persib gitu ya untuk tampil di kompetisi Asia. Bagaimana mereka bisa memanage tim untuk 2 kompetisi. Itu yang jadi faktor utama yang pertama. Terus yang kedua, terus terang belum pernah lihat permainannya Port atau Lion atau yang dari China. Harus dilihat dulu nih mereka mainnya seperti apa gitu. Itu sih. Agak jadi susah untuk membacanya ya. Kalau sekarang belum bisa kelihatan gitu. Di tim-tim lainnya kan juga mereka main untuk kompetisi domestiknya gitu. Lain kalau di Eropa kan. Kalau di Eropa gaspol aja, di Premier di gaspol, di Liga Champion gaspol juga gitu kan. Mungkin kalau misalnya di Inggris yang agak dirotasi banyak ketika tampil di Carabao. Tapi kalau di kompetisi Asia terutama Indonesia ini kan gengsi dalam tanda kutip gengsi untuk tampil di kompetisi Asia ini masih
menurut saya masih kurang dibandingkan dengan Liga 1 gitu. Kalau juara di Liga 1 itu udah Prestige nggak banget. ada obat gitu. Kalau juara di kompetisi Asia masih belum terlalu prestisnya, menurut saya belum lah ya. Dan terakhir kali main di Asia kan Persib ini 2015. Tak terkalahkan di grup stage waktu itu, 3 kali menang dan juga 3 kali seri, tapi harus kalah dari FC Kice ya. Hong Kong Iya. di babak 16 besar, kalah 2-0 di Jalak Harupat, Mas. Kice ini klubnya Rocky Putirai dulu. Rocky Putri ya? Ya, Rocky Putirai pernah main di Kice. Waktu itu juga Kice pernah main lawan AC Milan. Rocky Putirai cetak gol. Cetak gol. FC Kice ini ngomong sejarah lagi nih. Artinya gini, 2015 mungkin kondisi Persib mirip seperti sekarang ya. Pemain-pemainnya bagus gitu ya. Firman masih main waktu itu ya. Firman masih main. Makan Firman, Konate, ada Jupe juga. Jupe di belakang. Jupe masih ada sekarang ya. Made Wirawan. Artinya dalam kondisi prime-nya gitu, bukan seperti habis juara terus udah pemain-pemainnya pada pergi, enggak gitu. Tapi waktu itu pun kalahnya lawan klub Hong Kong gitu. Sebenarnya kalau Hong Kong juga di negara Asia kan bukan tim papan atas gitu kan. Tapi akhirnya tetap kalah juga. Artinya nggak mudah kan untuk main di level klub Asia gitu. Entah itu konsentrasinya harus berbagi atau memang kualitas lawannya ternyata bagus. Oke, meskipun belum bisa dibaca, Mas, tapi prediksi skor untuk pertandingan malam ini. Kalaupun menang tipis kali ya Persib ya. Menang tipis ya? Iya. Dan apakah melihat statement-statement dari Boyan Hodak ini akan juga serius di FC Champions League 2? Kalau dengan penambahan pemain yang ya meskipun nggak masif ya, tapi ada pemain-pemain yang ditambah ya nggak layak lah kalau langsung dilepas gitu. Artinya kalau di pertandingan pertama udah kelihatan bahwa fokusnya bukan di sini, itu sayang sih sebenarnya. Secara cuan tuh sebenarnya menguntungkan kan, Mas ya? Atau kalau Mas Erwin lihat, Mas sebagai pengamat, lebih menguntungkankah untuk serius di Asia dibandingkan Liga 1? Secara exposure, secara sponsor, mungkin secara duit. Hal itu juga yang membuat klub-klub di masa lalu itu juga udahlah lepas aja lah gitu. Karena kalau maju terus kan duitnya harus keluar lebih banyak untuk partai UE. Itu yang kejadian di musim-musim sebelumnya gitu, bahwa secara cuan ya kalau misalnya cuannya banyak seperti di kompetisi Liga Champions di Eropa gitu ya, main aja dapat uang banyak banget gitu ya, nggak perlu menang, main aja dapat match fee banyak banget. Ini sepertinya enggak. Kalau di Asia sepertinya enggak, karena semakin maju babaknya ya spend-nya pasti akan semakin besar gitu. Istilahnya nggak nutup lah. Itu kenapa juga mungkin ini yang menjadi gengsinya atau keseriusan dari tim-tim Indonesia ini jadi berkurang ya, Mas ya. Lebih pengen Liga 1-nya lebih serius gitu. Hitung-hitungannya nggak masuk mungkin. Ya, udah ya, ujung-ujung duit ya. Iya. Karena realistis aja gitu, untuk di Liga 1 aja kan nggak murah gitu kan. Harus away kemana-mana gitu ya. Nggak murah juga. Tambah lagi kalau away di kompetisi antar Asia, antar klub Asia, away-nya jauh-jauh, itu juga nggak murah kan. Oke, Mas Erwin, terima kasih, sangat menarik karena ini belum bisa terbaca. Jadi pertandingan-pertandingan di AFC Champions League 2 ini juga patut untuk ditonton ya, dan juga kita dukung bagaimana kiprah dari klub Indonesia ini di kancah Asia. Mas Erwin Fitriansyah, terima kasih sudah main di Liputan Sport. Thank you, Mas.